Perkenalkan, nama saya Karisma Putra Putar dengan NPM 221510052. Sini saya akan menjelaskan mempresentasikan tentang proyek akhir, yaitu tentang sistem toko rokok. Pertama-tama ini adalah koneksinya yang menghubungkan dengan MySQL, dan kemudian untuk database-nya sebagai berikut. Terdapat eh, tabel AB pegawai, barang, login, pelanggan, dan pembayaran. Kemudian untuk tampilan form login, berikut adalah tampilan form login dengan codingan sebagai berikut. Pada button login di sini saya tidak menggunakan button, melainkan menggunakan panel yang nanti ketika ditekan dia akan mau apa, maka dia akan berfungsi seperti button login padahal dia adalah panel. Kemudian ini adalah eh, hak akses. Jadi ketika ketika di form login ini dibaca sebagai levelnya user, maka dia akan menampilkan eh, tampilan di menu utama secara terbatas. Dan jika dia login sebagai admin, maka dia dapat mengakses semua form. If text user eh, equals rstring username, kemudian equals equals password, kemudian level yang dibaca sebagai admin, maka dia akan menampilkan hak akses admin sepenuhnya, dan menampilkan tulisan login berhasil. Dan jika dia terbaca sebagai user, text user username equals password dan level sebagai user, maka dia hanya dapat membaca customer dan pegawai, sedangkan dia tidak dapat mengakses barang dan pembayaran. Dan kita langsung ke hasil programnya. Pertama-tama kita login sebagai user, maka dia akan menampilkan dua dua form saja, yaitu customer dan pegawai. Dan kemudian di sini di menu utama terdapat selamat datang user. Ini akan membaca otomatis pada text field username apa yang diketikkan. Misalnya diketikkan admin, maka dia akan menampilkan selamat datang admin. Dan jika misalnya eh Budi, maka dia akan menampilkan selamat datang Budi. Jadi dia membaca secara otomatis. Kemudian coba kita login sebagai admin, maka dia akan menampilkan semua form yang dapat diakses oleh admin. Dan yang tadi berganti jadi dari selamat datang user menjadi selamat datang admin. Dan untuk codingan menu utama, ini adalah metode yang digunakan untuk menampilkan nama otomatis tadi. Disname sama dengan nama, kemudian label halu, set text nama. Sini terdapat form customer, abi pegawai, pembayaran, dan barang. Kemudian jika mengklik form customer, maka dia akan menampilkan form customer. Kemudian kita akan mencoba masukkan data ID pelanggan, misalnya 900, nama pelanggan Alex, kemudian jenis kelamin laki-laki, nomor HP, kemudian alamat. Dan di sini saya juga menggunakan Gcalendar yang telah saya import sebelumnya. Kemudian pembelian pertama di sini maksudnya kapan dia pertama kali melakukan pembelian pada toko grosir rokok rokok ini. Kemudian jenis pelanggan, konsumen, dan pengecer. Konsumen dan pengecer ini
konsumen adalah orang yang biasa membeli barang, eh, tapi dengan jumlah barang yang tidak terlalu banyak. Sedangkan pengecer adalah seperti orang yang membeli barang kemudian dia akan menjualnya kembali, atau seperti seperti reseller gitu. Di sini kita pilih sebagai konsumen, kemudian simpan dan berhasil. Dan untuk button editnya, kita mengganti namanya menjadi Budi, dan ini menjadi pengecer edit, berhasil diedit. Dan jika menghapus data dan berhasil, kemudian clear, dan kemudian untuk button clear dan berhasil juga. Dan untuk button cari, eh untuk mencoba cari data, misalnya dipanggil, dan button cari juga berhasil. Dan kita masuk ke form pegawai. Form pegawai ini fungsinya untuk pekerja di toko rokok, untuk mengisi kehadirannya. Misalnya ID-nya dengan nama Sutrisno, status hadir pada tanggal hari ini. Kemudian dia akan tersimpan di database Sutrisno hadir pada tanggal 1. Kemudian barang, pada form barang ini menampilkan barang-barang yang dijual pada toko rokok. Dan di sini terdapat gambar rokok sebagai alat bantu untuk eh, operator. Dan yang jika diklik, maka dia langsung menampilkan nama barang, jumlah tar dan nikotin dan jenis rokoknya. Dan semua gambar berhasil. Dan kita akan mencoba menginput data ID barang 881 dan harga barang. Kemudian stoknya dapat 10 dan berhasil terinput. Dan kemudian untuk button edit, kita mengganti harga jadi 300.000, kemudian edit dan berhasil juga. Dan kemudian delete, misalnya kita mau delete ini, dan berhasil juga. Dan untuk button carinya berhasil dan clear, dan semua button berhasil berfungsi dengan baik. Kemudian untuk form pembayaran, pada form pembayaran ini seperti seperti nota yang akan dicetak setelah melakukan transaksi atau pembayaran. Di sini juga saya menggunakan e-report sebagai berikut. Setelah saya import sebelumnya, yaitu saya letakkan di button cetak. Misalnya untuk mencoba seluruh fungsi dari buttonnya, ini pembayaran 71 dengan nama. Ini adalah nama pembeli, misalnya editor, kemudian jenis pelanggan konsumen pada tanggal 1, nama barang. Dan ketika saya mengklik salah satu jenis barang di sini, maka dia akan langsung menghitung jumlah yang harus dibayar. Misalnya sempurna dengan total 2 dengan jenis pelanggan konsumen, jika dihitung maka akan menampilkan
hasil yang harus dibayar adalah 550.000. Dan untuk konsumen dan pengecer ini berbeda. Pada hasil pembayaran, pengecer akan lebih murah 30.000 daripada konsumen. Kita lihat yang awalnya 550.000 menjadi 500.000. Kemudian akan coba dengan barang rokok Surya non konsumen 600, berarti satuannya 300.000. Kemudian pengecer menjadi 540.000. Kemudian untuk baterai simpannya, kemudian kita simpan dan berhasil tersimpan. Ini contoh. Kemudian untuk edit, namanya kita ganti jadi Malik, dan berhasil. Dan kemudian button bersihkan, dan kemudian hapus, dan berhasil. Kemudian untuk button cetaknya, dan berhasil berfungsi juga untuk e-reportnya. Dan kita simpan dalam format PDF. Dan berhasil tersimpan. Kemudian untuk penjelasan tentang codingannya, eh, pada form customer ini adalah form customer. Setelah kita mau menginput data baru, nama John dengan sorry, ID pelanggan 122, kemudian nama pelanggan John dengan jenis kelamin laki-laki, kemudian simpan, dan data tersimpan. Kemudian untuk edit, kita ubah jadi perempuan dengan nama Melissa, dan berhasil diedit. Dan kemudian button hapus berhasil juga, dan untuk button clear berhasil. Dan kemudian cari data, dan berhasil. Kemudian penjelasan untuk codingan pada tiap form, kita mulai dari form AB pegawai. Ini adalah isi source code dari button simpan. Jika radio button tidak hadir dipilih, maka dia akan menampilkan tidak hadir. Dan begitu juga sebaliknya, jika menekan button radio button hadir, maka dia akan menampilkan hadir. Insert into tabel AB pegawai dengan value sekian. Kemudian untuk customer, ini adalah metode untuk button clear. Kemudian load table untuk menampilkan data ke table. Kemudian button cari, dan kemudian button simpan. Kemudian button klik untuk menampilkan data. Apabila salah satu data di tabel diklik, maka dia akan tertampil di text field. Kemudian radio button di kalender dan lain-lain. Begitu juga untuk
untuk barang terdapat method clear load table. Kemudian untuk uh, codingan dari gambar ini yang jika diklik maka akan langsung menampilkan. Di sini saya menggunakan set text. Selanjutnya untuk pembayaran, terdapat metro table, cari, clear, kemudian bata disimpan. Kemudian ini untuk e-reportnya. Dan yang ini yang source code ini adalah untuk proses menghitung otomatis yang jika mengklik nama barang sempurna, surya dan lain sebagainya, maka dia akan langsung otomatis menghitung jumlah yang harus dibayar sesuai dengan total yang dibelinya. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.